Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan satu masalah, bahwa selama ini kita menganggap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada satu masalah bahwa bisa jadi di antara kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengakui sebagai umatnya. Jadi ada satu hadis yang mengemukakan bahwa bisa jadi di antara kita tidak diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal diri kita masih menganggap kita ini adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba mengemukakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam hadis. Di antaranya adalah diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasai dan Al-Hakim, di mana di dalam hadis tersebut dikemukakan fasma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di amara'u. Sayakunu ba'di amara'u. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazbihim ala zulmihim falaysa minni lastu minhu walaysa biwaridin alayyal haud. Itulah hadis yang dikemukakan, yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin. Siapa yang masuk kepada mereka, siapa saja yang masuk kepada mereka lalu mendengarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku dan aku juga bukan golongannya. Dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nasai dan Al-Hakim. Hadis ini penting kita perhatikan. Penting kita perhatikan. Ya, karena hadis ini bercerita tentang bahwa Kanjeng Nabi tidak mengakui seseorang sebagai umatnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap nabi memiliki telaga dan mereka berbangga dengan banyak pengikutnya yang akan singgah padanya.
Telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling ramai. Padanya ada gelas yang jumlahnya seperti bintang di langit. Saking banyaknya gelas tersebut. Saking banyaknya gelas tersebut. Kalau kita lihat bahwa galaksi saja, kalau yang tidak salah saya baca itu jumlahnya sampai 200-an miliar. Sedangkan di dalam galaksi ada miliaran bintang. Kita bisa bayangkan berapa banyaknya bintang. Ya, jadi telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling ramai. Padanya ada gelas yang jumlahnya seperti bintang di langit. Saking banyaknya gelas tersebut. Siapa yang meminum darinya tidak akan haus selamanya. Telaga ini terletak di padang mahsyar sebelum para hamba melewati sirat. Airnya mengalir dari telaga Kausar yang ada di surga. Itulah telaganya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, ada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diharamkan dan diusir dari telaganya. Tahukah kalian siapa mereka? Ada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad diharamkan dan diusir dari telaganya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Bisa jadi kita. Bisa jadi kita. Juga tidak lepas kemungkinan, ya, tidak lepas kemungkinan bisa jadi saudara-saudara kita yang muslim, tetangga kita. Jadi sekali lagi, orang yang dituangkan di dalam hadis ini diharamkan dan diusir dari telaganya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian siapa mereka? Akan ada pemimpin-pemimpin pandai berdusta, penguasa-penguasa pandai berdusta dan menzolimi rakyatnya. Siapa saja yang berkawan dengan pemimpin-pemimpin itu, penguasa-penguasa tersebut, siapa saja yang berkawan dengan pemimpin-pemimpin itu selalu membenarkan keputusan dan apa yang ditentukan oleh mereka, membenarkan pemimpin-pemimpin itu, membenarkan penguasa-penguasa itu akan keputusannya meski dengan modal dusta dan menyokong pemimpin atau penguasa yang menzolimi rakyatnya. Jadi orang-orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang tidak akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang berkawan dengan pemimpin-pemimpin itu, kemudian selalu membenarkan keputusan pemimpin tersebut meski dengan modal dusta, kemudian menyokong pemimpin atau pemerintah atau penguasa yang menzolimi rakyatnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengancam orang-orang tersebut. Mengancam orang-orang tersebut pertama tidak diakui sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka merasa diri sebagai pengikut sunnah atau salaf. Dalam penggalan hadis kan dikemukakan falaisa minni, hadis yang tadi itu tidak diakui sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sudi dianggap segolongan dengan mereka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sudi dianggap segolongan dengan mereka. Walastu minhum, walastu minhu. Itu yang tertuang dalam penggalan hadis yang tadi kita bacakan juga. Ya. Kemudian yang ketiga, walaisa biwaridin alayyal haud. Mereka diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadarlah kalian jika kalian sudah mendengar hadis ini harus meresapkan, bermuhasabah. Jangan sampai kita mendukung, berkawan penguasa, pemimpin atau pemerintah yang zalim. Karena apa? Ancaman Kanjeng Nabi tertuang di dalam hadis tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri pemimpin atau pemerintah yang zalim yang akan kita coba kemukakan dalam pertemuan kita pagi hari ini. Ciri pemimpin atau pemerintah yang zalim pertama adalah tidak bersikap adil, bersikap semena-mena menurut hawa nafsu. Pemimpin atau penguasa tersebut tidak bisa bersikap adil dan tindakannya semena-mena menurut hawa nafsu. Kita bisa ambil bahwa adil itu begitu banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pun begitu banyak mengemukakan masalah adil di dalam hadis. Ini artinya adil itu sangat penting. Adil itu sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang masalah adil. Ya Daud, inna ja'alnakum khalifah fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun sadidun. Hai Daud, Nabi Daud maksudnya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Quran surah Shad ayat 26. Jadi bisa kita ambil pelajaran bahwa
Kekuasaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kekuasaan itu bukan karena dia punya bisa. Orang-orang yang berkuasa baik di Indonesia maupun di negara lain itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dari surat Shad tersebut. Ya. Ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di bumi. Allah lah yang menjadikan para penguasa-penguasa itu. Ya. Maka berilah keputusan dengan adil, nggak boleh berat sebelah. Tidak boleh berat sebelah. Seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum yang sama, diperlakukan secara sama di dalam hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang Islam harus diperlakukan sama dengan non-Islam. Yang rakyat jelata harus diperlakukan sama, adil dengan para pejabat. Jangan sampai terjadi tajam ke atas, tumpul ke bawah hukum itu. Itu zalim namanya. Giliran kepada para pejabat, dia tidak bisa menerapkan hukum secara baik. Tapi kepada masyarakat biasa, penguasa atau pemimpin tersebut justru bahwa rakyat harus dikenakan hukum. Itu namanya tidak adil. Adil itu adalah semua diperlakukan sama di mata hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh dibeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama di dalam hukum. Kemudian tidak boleh pemimpin atau penguasa itu bersikap sewenang-wenang, semena-mena mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya ke barat, maka dia akan berlaku ke barat. Padahal pelakuan ke barat itu sangat bertentangan. Kalau hawa nafsunya senang ke timur, dia akan menerapkan kebijakannya ke timur. Padahal ke timur itu sangat bertentangan dengan hukum. Jadi nggak boleh pemimpin atau penguasa itu bertindak semena-mena, bertindak sewenang-wenang mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada pemimpin atau penguasa yang zalim, penguasa yang bertindak semena-mena, sewenang-wenang mengikuti hawa nafsu, maka penguasa tersebut adalah penguasa atau pemimpin yang zalim. Kemudian juga ini sering kita dengar di penghujung khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat bajikan, adil dan berbuat baik kepada siapa saja. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ciri pemimpin atau penguasa yang zalim adalah suka mencelakai rakyat dan bangsanya. Suka membuat susah rakyat dan bangsanya. Suka mencederai rakyat dan bangsanya. Ada satu kaul mengatakan sayyidul qaum khadimuhu. Pemimpin sebuah kaum adalah pelayan bagi kaumnya.
Jadi pemimpin atau penguasa itu adalah pelayan bagi rakyatnya. Rakyatnya justru harus diperlakukan baik, harus diayomi, harus dijaga dari tindak kekerasan, harus dijaga dari tindak kezaliman. Karena apa? Pemimpin atau penguasa, apalagi yang dipilih melalui pemilihan umum, ya, dia itu adalah pembantu daripada kaumnya, pelayan bagi masyarakatnya. Pemimpin itu begitu. Pemimpin itu begitu. Jadi kalau ada pemimpin yang suka mencelakai rakyat dan bangsanya, maka pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, pemimpin tidak boleh mencelakai rakyat dan bangsanya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita. Itulah kajian kita. Memang pemimpin itu berat. Jangankan pemimpin bangsa, jangankan pemimpin negara, lo jadi pemimpin rumah tangga aja berat kok. Ya kan begitu. Kita ini laki-laki, kaum ayah, kaum bapak adalah pemimpin di dalam keluarganya. Dan pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin di dalam keluarga. Kalau dirasa tidak mampu, tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang cukup, tidak usah mencalonkan diri sebagai pemimpin negara. Kalau tidak memiliki keahlian, kepintaran, kepandaian, maka tidak usah mencalonkan diri menjadi pemimpin negara. Karena apa? Karena negara itu mengurusi jutaan orang yang harus dipikirkan secara ekstra, diatur strategi dengan baik. Bagaimana caranya rakyatnya di dalam negara tersebut yang jumlahnya jutaan bisa hidup sejahtera, bisa hidup aman di dalam negaranya sendiri. Jangan sampai rakyatnya itu justru menjadi tidak aman di dalam negaranya sendiri, menjadi tidak sejahtera akibat ulah pemimpinnya yang semena-mena. Itu jangan sampai terjadi. Sekali lagi harus introspeksi diri. Siapapun orangnya yang apabila dia tidak memiliki kemampuan yang cukup, kapasitas dan kapabilitas yang baik, tidak pandai dan tidak pintar, tidak usah mencalonkan diri menjadi pemimpin atau menjadi penguasa suatu negara. Kasihan rakyatnya. Kasihan rakyatnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan bacakan hadis yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Asma'u wasma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di amaru faman dakhala alaihim fasaddaqahum bi kazbihim ala zulmihim falaisa minni walastu minhu walaisa biwaridin alayyal haud. Dengarkanlah, perhatikanlah, camkanlah. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin? Barang siapa yang masuk kepada mereka, bergabung dengan para pemimpin itu, lalu mendengarkan kedustaan para pemimpin dan menyokong kezaliman para pemimpin tersebut, maka dia bukan golonganku dan aku juga bukan golongannya. Dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Hadis riwayat Imam Tirmizi
Imam Nasa'i dan Al-Hakim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.